Seperti yang sudah Anda ketahui ya, kalau penyakit kelamin itu adalah penyakit yang menyerang kelamin seseorang, alat kelamin seseorang gitu ya. Dan sesuai dengan namanya, itu biasanya disebabkan karena kesalahan dalam melakukan hubungan seksual gitu ya, yang bisa mengakibatkan penyakit-penyakit menular seksual. Dampaknya itu pastinya akan bermacam-macam, mulai dari nyeri pada area kelamin gitu ya, kemudian kemandulan ataupun ketidaksuburan. Yuk kita bahas beberapa bakteri penyebab dari penyakit-penyakit menular di area kewanitaan. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Sebenarnya banyak sekali nih penyebab atau mikroorganisme ya yang menyebabkan masalah-masalah pada area kelamin atau area kewanitaan. Di antaranya adalah jamur, kemudian virus, kemudian bakteri gitu ya, dan kuman-kuman patogen lainnya. Namun pada umumnya yang paling banyak ya, yang paling umum itu menyerang adalah si bakteri. Nah, bakteri ini juga banyak banget jenisnya, banyak banget nih macamnya. Jadi setiap jenis bakteri itu tentunya akan menimbulkan gejala dan tanda yang berbeda-beda. Seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, kalau si bakteri ini ukurannya sangat kecil dan biasanya hanya bisa kita lihat itu dengan menggunakan mikroskop ya. Kalau dengan mata telanjang gitu ya, mata saja, itu biasanya tidak akan terlihat si bakteri ini. Dan bakteri ini akan masuk nih ke dalam tubuh seseorang atau menyerang ke alat kelamin atau alat kewanitaan seseorang gitu ya, dan bisa menggandakan si bakteri itu sendiri. Dia bisa menggandakan dirinya sehingga jumlah mereka akan banyak. Dan ketika jumlah mereka sudah banyak, tentunya mereka akan mengganggu si fungsi alat kelamin dan juga organ-organ kewanitaan yang diserangnya. Ada beberapa bakteri penyebab terjadinya penyakit kelamin pada kewanitaan ya gitu. Kita sekarang akan bahas 3 aja. Yang pertama itu adalah Chlamydia trachomatis, dan ini menyebabkan penyakit chlamydia. Chlamydia trachomatis ini merupakan bakteri yang bentuknya itu nggak teratur gitu ya, nggak beraturan bentuknya. Dan dia itu bisa hidup apabila dia ketemu inangnya. Nah, inangnya itu salah satunya adalah manusia, dimana seperti organ serviks atau leher rahim gitu ya, uretra, bahkan ke rektum itu juga merupakan inang yang disukai oleh si chlamydia ini. Dan chlamydia ini apabila dia hidup di luar inang itu tidak akan bisa berkembang biak, dia akan mati. Dari datanya ya, bakteri ini sudah menginfeksi sekitar 131 juta orang secara global ya, per tahunnya. Namun ini merupakan data yang kasar ya, karena si chlamydia ini apabila menyerang manusia itu bisa saja tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi orang tersebut tidak tahu nih kalau dia sudah terinfeksi dengan bakteri si chlamydia trachomatis ini. Kalaupun memunculkan gejala, si Chlamydia trachomatis ini biasanya akan menimbulkan gejala yang mirip nih dengan penyakit-penyakit kelamin lainnya, seperti keputihan, nyeri pada area kewanitaan atau area kelamin gitu ya. Dan juga kalau pada pria itu juga bisa mengeluarkan cairan ya dari alat kelamin pria. Gejala lainnya baik pada wanita ataupun pria gitu ya. Kalau pada wanita itu nyeri pada saat buang air kecil gitu ya. Kalau pada pria nyeri pada bagian area testisnya itu juga bisa. Kemudian mengeluarkan cairan pada vagina yang abnormal, sejenis keputihan gitu ya. Dan juga bisa menimbulkan nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Dan yang paling hebatnya lagi, si bakteri Chlamydia trachomatis ini dia bisa menginfeksi pada area mata, area konjungtiva mata, yang bisa menimbulkan penyakit konjungtivitis. Apabila cairan dari kewanitaan ya, yang wanita ataupun cairan dari alat kelamin pria seperti sperma itu mengenai mata kita, itu akan menimbulkan penyakit dan bisa menginfeksi ke area mata, terjadi konjungtivitis pada mata yang disebabkan oleh bakteri chlamydia ini.
Bakteri Chlamydia ini bisa ditularkan hanya dari melakukan hubungan seksual atau hubungan biologis dengan orang yang terjangkit si Chlamydia ini. Bukan karena kita menggunakan toilet umum gitu ya, atau menggunakan handuk gitu ya yang bertukar gitu, bukan. Selain itu, bakteri yang gak kalah banyak nih menginfeksi pada area kelamin yaitu adalah gonore, penyebab terjadinya penyakit gonore atau kencing nanah. Neisseria gonorrhoeae itu merupakan bakteri penyebab dari penyakit kencing nanah atau penyakit GO, penyakit gonore gitu ya. Dan dia merupakan sejenis bakteri gram negatif, bentuknya itu bulat-bulat, bisa berdiri satuan ataupun bisa saling menyatu, biasa disebut dengan diplococcus. Bakteri ini mudah berkembang biak pada area-area mukosa, salah satunya mukosa mulut, mukosa tenggorokan, kemudian pada area anus dan juga area kelamin ya tentunya, seperti serviks, tubak fallopi dan juga uterus. Penderita gonore ini biasanya sering ya mengeluhkan gejala atau tanda seperti nyeri atau adanya sensasi panas nih pada saat buang air kecil. Kemudian adanya kemerahan dan juga bengkak nih pada area uretra atau tempat lubangnya untuk pipis nih, terutama pada pria. Kemudian bisa mengeluhkan terjadinya kencingnya kok ada nanahnya nih dok, gitu ya. Selain itu, selain nyeri pada area kelamin, ada juga nih yang mengeluhkan nyeri pada tenggorokannya. Yuk, hindari ya melakukan hubungan seksual selain dengan pasangan daripada terkena bakteri-bakteri ini. Oke, selanjutnya ada bakteri satu lagi nih yang akan kita bahas dan banyak juga nih menyebabkan penyakit menular seksual atau penyakit pada area kelamin, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis atau penyakit raja singa, yaitu bakterinya namanya Treponema pallidum. Treponema pallidum itu merupakan bakteri jenis gram negatif yang menyebabkan penyakit sifilis atau penyakit raja singa. Dan ternyata si Treponema pallidum ini sudah ditemukan cukup lama nih, sejak tahun 1912 di Jepang pertama kali ditemukannya. Penyakit sifilis atau penyakit raja singa ini sudah lama sekali ditakuti oleh orang-orang karena selain menimbulkan masalah pada area kelamin, dia juga akan bisa menimbulkan masalah pada organ-organ vital seperti otak gitu ya ataupun jantung. Selain itu, yang menjadi aware-nya pemerintah gitu ya, sifilis ini bisa ditularkan dari ibu yang sedang mengandung anak gitu ya ke anaknya. Itu biasanya disebut dengan sifilis kongenital. Oleh karena itu, untuk ibu hamil penting banget ya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan juga melakukan pemeriksaan untuk triple eliminasi biasanya namanya. Itu bisa teman-teman lakukan di puskesmas terdekat dan itu gratis untuk memastikan apakah ibu hamil tersebut terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan yang bisa menularkan ke janinnya. Salah satunya penyakit sifilis ini. Gejala awal dari munculnya si penyakit sifilis ini biasanya adanya bisul pada area kelamin, anus ataupun area mulut. Dan ingat ya, dan bisul itu tidak menimbulkan rasa nyeri. Itu gejala awalnya. Tidak ada rasa nyeri pada bisul tersebut. Selanjutnya, bisul ini kan gak nyeri. Biasanya kita biarin aja nih, dibiarin lama-lama. Dalam waktu 5 minggu dia akan sembuh dengan sendirinya. Namun setelah bisul ini hilang gitu ya, mulailah nih akan muncul gejala-gejala. Gejalanya ada demam, kemudian ruam pada area kelamin pria ataupun kelamin wanita gitu ya, pembengkakan pada kelenjar getah bening, kelenjar limfe gitu ya, karena adanya perlawanan dari tubuh kita untuk melawan si bakteri ini tadi. Selain ruamnya muncul pada alat kelamin, bisa muncul juga nih pada area mulut, telapak tangan, ketiak, paha ataupun leher. Dan gejala ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Kemudian, nah ini yang paling parahnya nih, si raja singa ini dia diem aja di badan seseorang tersebut. Setelah 10 bahkan sampai 40 tahun, dia tidak menimbulkan atau tidak memunculkan gejala apapun, baik ke organ vital, ke otak ataupun ke jantung.
Namun teman-teman, kalau dibiarkan makin lama, itu makanya baru dia akan mulai menimbulkan masalah pada organ-organ vital tadi, dan itu bisa fatal gitu ya. Jadi kalau memang kiranya ada muncul ruam-ruam nih pada area yang udah disebutkan tadi ya, terutama area kelamin, mukosa, mulut, leher, ketiak, dan itu nggak sembuh-sembuh, nggak hilang-hilang juga, coba dicek cek sifilisnya ada atau tidak ya, lewat darah itu bisa dicek. Kemudian dikonsultasikan ke dokter terdekat, bisa ke dokter puskesmas gitu ya, atau dokter kesayangan teman-teman. Kemudian kita udah bahas ya yang mengerikan tadi nih, bakteri-bakteri si penyebab penyakit kelamin tadi. Gimana dok caranya untuk melindungi wanita atau area kewanitaan dari bakteri-bakteri tersebut atau dari penyakit-penyakit menular seksual? Oke, tenang ya teman-teman. Jadi memang ya, vagina itu merupakan salah satu organ yang kelembabannya cukup tinggi. Jadi bakteri itu pada suka nih untuk nempel atau berkembang pada area kewanitaan atau area vagina tadi. Salah satu cara yang cukup ampuh dan sangat penting nih untuk teman-teman lakukan, yaitu untuk melindungi area kewanitaan kita ya, yaitu dengan tidak melakukan hubungan biologis itu selain dengan pasangannya. Jadi lakukanlah hubungan biologis atau hubungan seksual itu yang sehat. Dan kalau memang nih pasangan teman-teman itu sedang kayaknya lagi sakit gitu ya, itu sebaiknya menggunakan pengaman terlebih dahulu untuk melakukan hubungan biologisnya, atau kalau bisa ya tidak melakukan hubungan biologis terlebih dahulu sampai memang sudah sehat. Dan yang gak kalah penting ya, udah jelas nih setiap video saya yang tentang area kewanitaan, yang paling penting itu adalah higienitas area kewanitaan itu sangat penting. Cara ceboknya yang bener, udah pada tahu ya gimana cara ceboknya? Itu udah sering banget nih saya kasih tahu nih di beberapa video sebelumnya. Kemudian ceboknya itu menggunakan air yang mengalir kalau bisa, atau air yang memang benar-benar teman yakin itu adalah air yang bersih. Dan area kewanitaan atau area misfi itu juga merupakan area yang cukup disenangi oleh bakteri, terutama pada saat menstruasi ya. Nah, pada saat menstruasi itu sebaiknya tingkatkan lagi nih kebersihan di area kewanitaannya. Hindari penggunaan sabun-sabun yang memang akan merusak si pH area kewanitaan atau area misfi. Sebaiknya menggunakan air mengalir saja gitu ya. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat dan video-video saya berikutnya dan sebelumnya itu juga bermanfaat. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Yang belum subscribe nih, subscribe dulu ya. Wassalamualaikum.